Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam podcast Pemimpin Perubahan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Tiada hari tanpa belajar dan perubahan itu sesuatu keniscayaan. Kita harus beradaptasi dengan perubahan. Itulah mengapa hari ini kita akan berbincang dengan seorang yang sudah melakukan perubahan dengan inovasi yang dilakukannya. Siapakah dia? Sudah ada bersama kita, dia adalah Pak Wahyu Yusuf Ahmadi STP MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Halo, selamat berjumpa Pak Wahyu. Ya, semuanya semangat. Semangat, yes. Apa kabar ya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik, semangat. Kita penuhi hari-hari kita dengan rasa syukur supaya kita ini selalu termotivasi untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab, tugas, aktivitas kita ini sebaik-baiknya. Amin. Itu bicara langsung dengan konstituen ya Pak? Jadi Pak Wahyu ini membuat strategi penjaminan mutu pelayanan pendidikan dasar dengan filosofi Among Siswa untuk mewujudkan Kendal unggul. Pemirsa, ini sungguh luar biasa. Mari kita cari tahu ya, apa Pak sebetulnya yang permasalahan yang dihadapi, yang menjadi latar belakang sehingga Pak Wahyu merasa perlu nih melakukan inovasi di bidang pelayanan pendidikan dasar. Iya. Yang pertama, Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf di program strategis 5 tahun ke depan, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, dan itu pasti diikuti oleh visi besar dari kepala daerah, Mbak. Yes. Ya, baik itu gubernur, bupati, wali kota, sumber daya manusia itu pasti menjadi salah satu prioritas utama, begitu. Nah, kemudian kondisi di Kabupaten Kendal sendiri, dan mungkin ini juga dirasakan dan terjadi di daerah yang lain, bahwa saat ini untuk pembelajaran itu relatif cenderung satu arah, Mbak. Sehingga Bapak Ibu guru menerangkan di depan kelas, mungkin kurang peduli anaknya paham selama ini memang begitu kan yang dianut. Iya, anaknya paham nggak, kemudian mudeng nggak, dan juga anak-anak kita ini dihadapkan dengan hafalan-hafalan yang memberatkan, begitu. Nah, kemudian terjadi juga bahwa pendidikan karakter juga kadang terabaikan, begitu. Khususnya di masa pandemi COVID-19 yang 2 tahun kemarin ini, Mbak, sebenarnya itu bukan hanya kendala, masalah yang belajar online itu, belajar online, belajar jarak jauh, tapi kemarin pandemi COVID-19 ini betul-betul menyadarkan kita semua bahwa kita ini memang perlu mengupgrade, meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya karena pandemi, Mbak. Di sebelum-sebelumnya pun dari PISA misalnya, ini kita ada di posisi-posisi bawah untuk Indonesia, begitu. Dan ini selaras dengan program Merdeka Belajar yang saat ini memang dijalankan oleh pemerintah pusat. Sehingga kami menindaklanjuti, menerjemahkan kapal besar Indonesia itu Merdeka Belajar, kapal kecil Kabupaten Kendal Among Siswa. Among Siswa. Iya, karena kami sangat menyadari bahwa filosofi sistem Amongnya Ki Hajar Dewantoro zaman dulu di Taman Siswa sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan sekarang, begitu. Itu latar belakangnya. Jadi mekanismenya seperti apa itu? Programnya? Iya. Jadi mekanismenya adalah bahwa kebijakan pendidikan maupun proses di dalamnya, hulu sampai ke hilir, harus berpihak kepada anak-anak kita. Orientasinya gitu. Siswa. Sehingga guru memang harus mengupgrade diri dulu, mendapatkan awareness dulu, mendapatkan pemahaman, kompetensinya meningkat untuk nantinya bisa mengajari, mendidik anak-anak kita, begitu. Di sana. Iya, dan saat ini memang kita tidak boleh mengajari ikan untuk terbang, Pak. Iya. Betul ya. Ataupun burung untuk berenang, begitu. Cuma kita ajari ikan ini bisa berenang sebaik mungkin, burung ini juga terbang secantik mungkin. Keren. Filosofinya ini kayak don't send a duck to eagle school, ya kan, bebek yang dimasukin sekolah elang gitu. Betul. Jadi ini mirip-mirip memang ejawantah dari program ini ya, Sekolah Merdeka ya. Jadi guru penggeraknya juga sekolah penggerak. Betul. Jadi ini untuk Among Siswa itu antara lain adalah implementasi dan penerjemahan dari Merdeka Belajar. Ada 3 episode, Mbak. 3 episode? 3 episode itu minimal. Yang pertama adalah episode ke-5, itu adalah program guru penggerak.
Guru penggerak. Kemudian episode ke-7 itu program sekolah penggerak. Kemudian Merdeka Belajar yang episode ke-15 itu implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Seberapa ini udah dilaksanakan, Pak? Sudah berjalan. Oke, seberapa berat? Iya. Di mana Tantangannya adalah bahwa di Kabupaten Kendal itu ada kurang lebih 10.700 guru dan tenaga kependidikan. Kemudian untuk jenjang pendidikan anak usia dini itu ada 845 PAUD. Kemudian 574 SD, 110 SMP, Mbak. Jadi gitu. Agak nggak standing ya? Iya. Jumlah pengajar, guru, sama jumlah murid yang begitu besar ya? Iya. Itu satu ya tantangannya ya? Tantangannya. Kemudian yang kedua, sebagian dari kita masih nyaman di zona nyaman. Iya, begitu. Persis. Iya. Merubah pola pikir tuh lama banget ya? Betul. Itu kadang ada juga pemikiran, sudahlah kita gini aja ini sudah menjalankan kewajiban gitu. Atau apa ya, intinya itu semacam sudah menggugurkan kewajiban begitu. Tapi bagaimana saya selalu mengajak, makanya di pembuka saya tadi kita harus selalu dilingkupi rasa syukur, Mbak, supaya kita bisa memberikan yang optimal begitu. Nah, ini memang sudah kami lakukan di Kabupaten Kendal. Program sekolah penggerak ini sudah berjalan. Kemudian program guru penggerak ini angkatan ke-5 kemarin juga sudah berjalan. Itu programnya berupa apa, pelatihannya? Iya, jadi yang di-upgrade adalah sumber daya manusia pelaksana kapasitas pendidikan. Pelaksananya itu kapasitas. Iya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pengawas. Karena pemimpin-pemimpin pendidikan sejatinya adalah beliau-beliau ini. Mereka itu tuh, aktor-aktor pendidikannya. Aktor pendidikan. Nah, sebelum kita mendidik anak kita dengan paradigma baru, bahwa sebenarnya ini menumbuhkan kodrat, minat, bakat, potensi anak-anak kita. Lah, guru-guru, kepala sekolah, pengawas harus kita upgrade. Baik. Jadi itu program ini inovasi yang dilakukan oleh Pak Wahyu udah berapa lama, Pak, diterapkannya? Ini 2 bulan, Mbak. Oh, baru 2 bulan. 2 bulan. Tapi karena gimana menunjukkan tanda-tanda bagus? Bagus. Ya. Jadi inovasi ini tentu saja salah satunya kami sangat termotivasi kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional. Kita memang diminta untuk membuat inovasi strategi di laboratorium kepemimpinan. Among siswa ini akhirnya kami temukan. Tapi ketika sudah dilaksanakan, wih, luar biasa ya, Pak. Ada rasa puas, tapi nunggu kira-kira mau sistem monefnya ada ya, Pak? Berapa berjalan, Mbak. Jangka waktunya? Jadi Among Siswa ini sendiri memang kami mengambil strategi yang memang sesuai dengan kebijakan nasional dan juga kebijakan Pak Bupati kami. Begitu. Pak Bupati kami menyampaikan ada 4 pilar pembangunan. Salah satunya adalah sumber daya manusia 4.0, bahkan sekarang adalah society 5.0. Ya, sehingga memang kami tidak membuat hal yang lain, tapi memang betul-betul sama dengan yang harus kita lakukan. Begitu. Cuman gimana implementasinya di lapangan, terus disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Kendal ya? Iya. Untuk menumbuhkan para pendidik kami supaya tidak berada di zona nyaman, Mbak. Itu memang kami melakukan berbagai cara. Salah satunya waktu itu pemerintah pusat berwacana ada guru penggerak. Kami sudah menyusun membentuk guru penggerak Kabupaten Kendal yang kami beri nama Guru Kendal Handal. Oh, oke. Ya, Guru Kendal Handal. Jadi hanya berapa banyak cara mekanisme memilihnya? Iya. Jadi waktu itu di masa pandemi ya, Mbak, kami buatkan tempat itu untuk guru-guru yang tidak mau menyerah dengan keadaan, khususnya pandemi pada waktu itu. Dan ternyata didominasi oleh guru-guru muda. Guru-guru biasa, bukan kepala sekolah misalnya. Iya, guru biasa, terkumpul mereka. Terkumpul. Dibentuk satu. Iya. Karena sebenarnya banyak energi, banyak potensi, Mbak, banyak talenta yang selama ini memang tidak dapat tersalurkan begitu. Nah, dengan ini akhirnya tersalurkan. Karena apa? Kami meyakini bahwa sebagus apapun inovasi yang dibuat oleh seorang guru, jika tidak didukung oleh ekosistem, hanya akan menjadi inovasi satu orang. Dia akan akan terjebak dirinya sendiri. Saya pengen buat perubahan, ternyata tidak didukung oleh kepala sekolah, tidak didukung oleh pengawas sekolah. Nah, akhirnya kami buat itu sehingga komunikasi maupun aktualisasi teman-teman itu langsung tertangkap oleh kami. Begitu caranya rupanya. Para milenial ini berarti ya, anak-anak muda yang kayaknya pengen banget bergerak maju, cocok banget. Apa tadi namanya, guru penggerak, guru handal. Guru Kendal Handal. Guru Kendal Handal. Karena Pak Wahyu, kita semua tahu ya di Indonesia tuh masalah
klise ya soal pendidikan tuh, maksudnya cara-cara lama. Betul, betul. Kalau ketika mau berubah ke cara-cara baru, makanya ketika Menteri Nadiem bilang Merdeka Belajar, orang-orang para pelaku pendidikan mulai berpikir nih gimana implementasi yang benar di daerah gitu. Betul, ya. betul. Ternyata Pak Wahyu salah satunya yang menerapkan di Kendal ini, melakukan inovasi. Nah, tapi Kendal sendiri berarti sudah mulai agak kelihatan belum? Insya Allah Mbak, jadi kemarin potensi sumber daya manusia memang udah ada ya? Oke, jadi prestasi. Kami mengundang Pak Dirjen PAUD Dikdasmen di tanggal 21 Mei kemarin. Selain itu merupakan resepsi peringatan Hari Pendidikan Nasional, kami juga melakukan launching terkait capaian kinerja Among Siswa ini. Di kesempatan itu kemarin Pak Dirjen menyampaikan untuk program sekolah penggerak Kabupaten Kendal ini saat ini jadi satu-satunya di Indonesia dengan kategori tertinggi, yaitu melembaga. Melembaga ini berarti sudah ada intervensi dari pemerintah daerah berupa dukungan anggaran, fasilitasi kegiatan dan sebagainya. Bagus dong ya, positif banget ini. Positif, didukung banget, dan ini kedepannya. Nah, kedepannya memang dalam bayangannya apa namanya outcome yang ingin dicapai? Ya, outcome-nya yang ingin dicapai adalah nantinya terwujudnya penjaminan mutu pelayanan pendidikan. Penjaminan mutu. Sehingga Kabupaten Kendal salah satu visinya adalah unggul. Unggul itu terkait sumber daya manusia, ini dapat tercapai Mbak. Waduh. Ya, nanti bagaimana IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal bisa meningkat, rata-rata lama sekolah kami meningkat, harapan lama sekolah kami juga meningkat. Kendal di posisi Jawa Tengah, IPM-nya sendiri di mana tuh posisinya? IPM-nya sekarang ada di posisi tengah Mbak. Tengah. Ya. Baru mau dinaikin ya. Daerah kabupaten. Memang kebanyakan warganya tuh mata pencariannya apa tuh kalau Kendal? Iya, kalau kami pertanian, kemudian juga ada buruh, jasa, begitu Mbak. Kekhasannya yang terkenal apa sih kalau Kendal? Kalau kuliner itu ada namanya sate bumbon Mbak, dari sapi, kerupuk rambak. Jadi pengen makan sate bumbon. Iya. Dan mereka itu, jadi selama ini pendidikannya masih belum terperhatikan ya, belum ada orang dari pihak pemerintah sendiri yang mencoba untuk memotivasi lagi para warga. Nah, dengan adanya program inovasi yang dilakukan Pak Wahyu, harapannya orang mulai lama sekolahnya ya, nggak sekolah sebentar doang terus kerja gitu. Mereka memang itu ya tujuannya. Betul. Dan yang terpenting adalah nanti punya skill ya Mbak, punya skill, punya keterampilan. Jadi Kabupaten Kendal ada kompetensinya. Kabupaten Kendal itu punya kawasan industri, punya kawasan peruntukan industri, ada beberapa kawasan strategis nasional juga. Lah pada saatnya ini nanti mereka sudah beroperasi Mbak, takutnya sumber daya manusianya ini nanti belum siap. Makanya memang kita harus awareness dari sekarang. Jadi ini nanti operasional, kita siap, dan harapan Pak Bupati kami, kita betul-betul jadi pemain dan pemenang di daerah sendiri. Waduh, keren banget nih. Karena permasalahan pendidikan tuh semua daerah sebetulnya punya. Mulai dari pusat sendiri ya agak PR banget gitu di bidang ini ya. Masih banyak hal yang misalnya kalau kita ngikutin Ki Hajar Dewantara kan semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru gitu ya. Sepakat Mbak. Betul. Maka sebetulnya kalau suasana dibuat kondusif di sebuah daerah seperti itu, orang akan terus belajar ya. Apakah yang di Among Siswa ini juga ke arah sana juga berarti? Betul. Jadi Among Siswa ini tidak hanya untuk pendidik ya Mbak, tapi semuanya, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru sekolah ataupun pemerintah daerah, namun semuanya termasuk adalah masyarakat dan keluarga. Terkadang kita orang tua, saya udah nitipin anak saya kok di sekolah ini, mereka nggak mau tahu nih. Gitu. Waduh. Jadi pemirsa, apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal ini sebuah inovasi yang tentu saja sangat disesuaikan dengan kondisi warga dan kewilayahannya ya Pak, karakteristiknya si warga Kendal ya Pak ya, di Kabupaten Kendal. Dan dengan latar belakang permasalahan yang ada, Pak Wahyu berani nih ya, berani mengimplementasikan inovasi ini. Siap. Strategi penjaminan mutu pelayanan pendidikan dasar dengan filosofi Among Siswa untuk mewujudkan Kendal unggul.
Pak Wahyu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah cerita tentang hal ini. Semangat terus ya Pak. Semoga sukses. Semangat, iya. Semoga bermanfaat. Siap. Terima kasih. Dan baiklah pemirsa, dengan demikian selesai sudah ya perbincangan kita dengan Wahyu Yusuf Ahmadi SSTP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Sampai jumpa lagi.